Season 2, Bab ke-19. Amira menyeka air mata setelah membaca buku catatan kecil milik Erlan. Entah siapa gadis kecil yang diceritakan dalam buku tersebut, yang pasti Amira merasa tersentuh membaca barisan kata yang dituliskan suaminya. Ada luka dan rasa kehilangan mendalam di sana. Apa gadis kecil bernama Bian itu meninggal? Gumamnya dalam hati. Tak ingin berlama-lama, Amira segera merapikan kembali deretan foto yang ia buka dan menyelip ke dalam buku. Kemudian meletakkan kembali buku catatan tersebut ke tempatnya semula dan segera turun ke lantai bawah. Begitu masuk ke kamar, Erlan terlihat masih terlelap dengan memeluk bantal guling. Amira menghela napas panjang. Tak dipungkiri ada sedikit rasa kecewa. Di hari pertama mereka menghuni rumah itu, justru Erlan pulang dalam keadaan mabuk. Keheningan malam ini diisi dengan ribuan doa. Menghadap kiblat, Amira duduk di atas sajadah dengan sepasang tangan menengadah. Ya Allah, ampuni dosa suamiku. Dia bukanlah orang yang jahat. Dia hanya sedang tersesat di jalan yang salah. Sementara itu di rumah keluarga Darmawan. Setelah mendengar cerita dari Bray, Alfian tak dapat terpejam. Setelah memastikan Aileen sudah lelap, ia memilih keluar kamar dan merenung seorang diri di kamar putrinya. Menahan sakit, ia memandangi seisi kamar yang sama sekali tak mengalami perubahan sejak ditinggal sang pemilik. Seluruh pakaian putri kecilnya masih utuh di lemari, boneka, sepatu dan juga tas koleksinya. Bagaimana papa bisa melupakan kamu sementara kenangan yang kamu tinggalkan abadi di sini? Maafin papa, nak. Seharusnya saat itu papa bisa jaga Bian. Alfian masih ingat bagaimana putri kecilnya itu selalu menyambutnya saat pulang kerja. Ia akan meminta dibelikan tas, sepatu, atau pakaian baru dengan mengucapkan ribuan rayuan manis. Apa ada kemungkinan adik masih hidup? Bukankah terlalu kebetulan kalau kami sampai semirip itu? Aku bahkan sempat mengira dia adalah adik. Ingin rasanya aku bawa dia pulang ke rumah kita. Alfian menarik napas dalam-dalam. Ingin bercerita kepada Aileen tentang berbagai kemungkinan yang ada, namun ia tak ingin menggali luka lama. Terlebih Aileen sempat mengalami depresi karena kepergian Bian. Kalaupun ia harus cari tahu, ia akan lakukan sendiri. Paling tidak, ia tidak boleh membuat Aileen ataupun anak-anaknya yang lain berharap lebih dan berakhir dengan rasa kecewa. Ia mengulas senyum sambil mengusap permukaan bingkai foto putri kecilnya. Andai benar kamu masih hidup dan kembali kepada papa suatu hari nanti, papa akan jadi orang yang paling bahagia di dunia. Apapun akan papa berikan kepada kamu. Tersadar dari lamunan, Alfian meraih ponselnya dan segera menghubungi Joe. Ya, bos. Jawabnya dengan suara serak. Oh, sepertinya kamu sudah tidur. Maaf ganggu. Sengaja. Ia terkekeh. Apa ada sesuatu yang penting? Tanya Joe. Sebab tidak biasanya sang bos menghubunginya di larut malam seperti ini jika bukan karena sesuatu yang mendesak. Ya, sesuatu sedang mengganggu pikiranku. Soal apa? Ini tentang anakku, Bian. Joe terdiam beberapa saat. Bian? Ada apa dengannya? Bray mengatakan padaku kalau dia habis bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengannya. Dia ingin memastikan siapa gadis itu dan dari mana asalnya. Oh iya. Apa ada fotonya? Sayangnya tidak ada. Tapi, ada kemungkinan gadis yang dimaksud Bray itu adalah istrinya Erlan, Amira. Bagaimana bisa? Joe berkata dengan nada heran. Nyaris tak percaya. Pertemuan mereka cukup unik. Bray menyerempet seorang gadis bercadar dan membuatnya terluka. Tidak sengaja melihat wajahnya karena cadarnya terlepas. Katanya, dia seperti melihat dirinya dalam versi perempuan dan karena itu dia ingin mencari tahu. Oke, aku mengerti. Sahut Joe. Aku ingin kita diam-diam menyelidiki ini tanpa sepengetahuan siapapun. Perlahan Erlan membuka mata dan mendapati dirinya sedang terbaring di sebuah kamar asing. Lelaki itu refleks membuka mata lebar-lebar dan memandangi seisi kamar. Ia baru bernapas lega setelah menyadari berada di rumahnya sendiri. Meskipun bukan di kamar pribadinya. Kenapa kepalaku sakit sekali? Gumamnya sambil memijat kepala. Erlan tidak tahu mengapa bisa ada di kamar itu dan bagaimana ia pulang. Seingatnya semalam dirinya ada di tempat hiburan malam bersama Vanya. Dalam kesadaran yang belum utuh sepenuhnya, ia berusaha untuk bangkit.
baru akan menurunkan kakinya ke lantai. Ia sudah disuguhkan dengan sesuatu yang membuat hatinya berdenyut. Amira terbaring di lantai beralas sajadah. Tubuhnya masih terbalut mukena dan cadar. Di tangannya ada tasbih. Sepertinya ia habis menjalankan syalat malam dan ketiduran. Bahkan dalam keadaan tidur pun ia masih memakai cadar. Karena Elan melarang membukanya. Menghela napas panjang. Elan berjongkok di sisi wanita itu. Menatapnya sebentar, dan memindahkannya ke tempat tidur dengan penuh kehati-hatian. Beruntung tubuh Amira yang ramping membuatnya terasa ringan. Sebelum kembali ke kamar, Elan sempat mengelus puncak kepala istrinya itu. Lantunan azan subuh membangunkan Amira dari tidurnya. Ia sedikit terkejut saat mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Padahal tadinya ia berbaring di lantai dengan beralas sajadah. Selain itu, Elan sudah tidak berada di kamar. Apa Mas Elan yang memindahkan aku? Setelah menjalankan syalat subuh, ia menuju taman belakang dan membersihkan dedaunan kering yang berserakan. Lalu kembali ke kamar, memunguti pakaian Elan semalam dan membawanya ke ruang cuci. Tak lama berselang, Elan tampak menuruni tangga dan menuju dapur. "Kamu gak buat sarapan?" tanyanya. "Enggak, Mas. Kan Mas Elan melarang saya masak." "Maksudnya, sarapan buat kamu sendiri." "Saya lagi puasa, Mas." "Oh." Ia mengangguk. "Semalam siapa yang bawa saya pulang?" "Kak Boy sama Kak Raffi." "Ya sudah." Tanpa kata ia berlalu pergi meninggalkan dapur. Amira dapat mendengar suara mobil yang menjauh dari rumah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Amira memilih duduk di ruang tamu. Ia meraih ponsel dan menghubungi Umi Melati. "Assalamualaikum, Nak." Sapaan Umi terdengar dari sana. "Waalaikumsalam, Umi. Apa saya ganggu?" "Enggak." Umi lagi santai. "Kenapa? Tumben kamu hubungi Umi duluan." "Enggak apa-apa, Umi. Cuma mau ngobrol aja." "Oh, Umi, apa Umi tahu siapa itu Bianca Darmawan?" Selama beberapa saat Umi terdiam. Ia baru menyahut saat Amira kembali memanggil. "Itu Bian, adiknya Boy. Saudara kembarnya Bray. Kamu ingat Boy, kan? Sahabatnya Elan. Dia juga hadir di pernikahan kalian." "Ingat, Umi." "Ngomong-ngomong kamu tahu dari mana nama itu, Nak?" tanya Umi penasaran. Dari ini Umi. Habis bersih-bersih rumah. Saya dapat catatan kecil ada nama itu di sana." "Loh, kok bisa? Catatan apa?" "Enggak tahu. Cuma dari sana ada catatan kalau Bian sepertinya sudah." "Iya, Nak. Kejadian itu memang membuat kami semua bersedih." "Memangnya apa yang terjadi, Umi?" "Kadarullah. Bian hanyut di sungai 13 tahun lalu dan sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan." Amira membeku di tempat. "Hanyut di sungai? 13 tahun lalu?